Pria ini tiba-tiba saja mengetuk pintu mobil Pak Polisi nih guys. Lalu dia pun menepuk tangannya dan auto jadi burung dong guys. Pak Polisi yang melihat pun hanya bisa bengong nih. Saat di dalam bis, pria ini pun kembali menepuk tangannya dan pria ini pun mengalahkan 4 pohon dengan menepuk tangannya saja. Lalu pria ini melewati bebatuan dengan anak-anak ini lalu auto menghilang dong guys karena menepuk tangannya. Ketika anak ini sedih tidak memiliki uang, temannya pun memberikan anak ini sebuah koin. Lalu anak ini pun menepuk tangannya seperti pria tadi dan tiba-tiba saja koin itu auto jadi banyak dong. Dan di saat di mesin koin, anak ini pun kembali menepuk tangannya dan koin yang sangat banyak pun keluar dengan sendirinya nih guys. Dan ternyata anak ini adalah murid dari pria tadi nih guys, yang bersekolah di sekolah penyihir pria itu. Macan loreng ini lagi bersemedi dan saat lagi bersemedi, seekor lalat pun mengganggunya. Lalu lalat ini hinggap di sebuah bola naga nih guys. Lalu macan loreng ini pun memukulnya hingga membuat bola naga tersebut retak. Di saat ingin memperbaikinya, malahan bola naga ini tersenggol oleh ekor kucing ini. Lalu bola naga ini pun menggelinding nih. Tiba-tiba saja seekor naga merah pun keluar dan dia pun menyuruh macan loreng ini untuk kembali bersemedi. Dan di saat bersemedi, macan loreng ini malah melayang nih. Dan ternyata si naga merah ini pun meniupnya dan mengerjainya. Namun macan loreng ini pun kembali melanjutkan semedinya nih guys. Meskipun diganggu oleh si naga merah, dia pun tetap melanjutkan semedinya. Hingga pada saat si naga merah pun lengah, macan loreng pun menangkap ekor si naga merah ini lalu memanjatnya dan mengambil bola naga tersebut. Jika berhasil mengambil bola naga tersebut, macan loreng ini kembali meletakkannya di tempat semula. Naga merah pun menghilang dong. Lalu macan loreng ini pun kembali melanjutkan semedinya. Ternyata si lalat pun datang lagi mengganggu nih guys. Si Max lagi bermain games nih guys dan tiba-tiba saja TV-nya mati. Dan saat dihidupin, si Max pun menendang TV-nya. Hingga akhirnya si Max pun tertarik ke dalam dunia games nih guys dan Spencer zombie. Dan di situ zombie pun mendominasi dunia Plants nih guys. Dan akhirnya si Max pun mendapatkan pin tumbuhan nih guys. Lalu dia memakainya. Si Max pun menjadi superhero memakai pedang nih guys. Dia pun mengalahkan semua zombie dengan gagah dan berani. Hingga pada akhirnya raja zombie pun keluar nih. Dan si Max pun bergabung dengan Plants tembak ini nih guys. Hingga akhirnya raja zombie pun kalah. Si Max pun menjadi superhero di dunia Plants. Namun akhirnya si Max pun tertarik lagi ke dalam dunia nyata nih guys. Enak banget ya guys bisa jadi superhero di dalam dunia games betulan. Biasanya bapak-bapak kalau mencari anaknya yaitu mencari ke taman bermain nih. Berbeda dengan bapak-bapak satu ini, dia mencari anaknya dengan terbang nih guys di antara awan-awan. Jadi ceritanya keluarga ini sedang tidur dan tiba-tiba istrinya pun terbangun karena dia mendengar ada orang-orang yang mengendap ke rumahnya. Istrinya ini pun langsung tahu berapa jumlah orang itu. Dia langsung tahu hanya dengan mendengar suara jejak kaki ini nih guys. Dan ternyata keluarga ini adalah keluarga yang memiliki kekuatan super nih guys. Ayahnya bisa terbang dan istrinya ini bisa mendengar dengan jarak jauh. Dan ternyata orang-orang ini berniat untuk mencari anaknya karena anaknya ini mewarisi kekuatan dari ayah dan ibunya ini. Jadi terpaksa ayahnya ini pun keluar nih guys untuk mengalihkan pandangan dari orang-orang ini. Dan akhirnya istrinya pun kabur nih guys membawa anaknya. Dan ayah ini pun harus mengorbankan dirinya nih guys. Dan semoga nanti kelaknya mereka bisa bersama lagi ya guys. Pak Roti, Mil dan Joko berniat untuk mencari harta karun nih guys. Sampainya di rumah tersebut, Mil dan Joko pun melihat patung tersebut bergerak. Namun Pak Roti tak percaya. Sesampainya di atas, mereka pun melihat foto itu milik nih guys. Mil dan Joko pun segera kabur. Namun karena Pak Roti mengatakan tidak akan membagi harta karunnya, Mil dan Joko pun kembali lagi nih guys dengan mata merah. Dan Pak Roti pun menemukan harta karun tersebut. Namun tidak lama datanglah hantu penunggu harta karun tersebut nih. Pak Roti pun kabur nih guys dan dia pun terjatuh. Dia pun menabrak makanan dan kopi nih guys. Namun kopi itu masih panas. Dia pun berpikir kenapa hantu minum kopi. Dia pun memeriksa kembali ke atas nih guys. Dan benar saja ternyata hantu itu merupakan perampok yang menyamar nih guys, yang melindungi harta karun tersebut. Akhirnya Pak Roti pun mempunyai ide untuk mengerjai perampok tersebut. Dia pun makeover Mil dan Joko menjadi hantu nih guys. Akhirnya perampok itu kabur terbirit-birit. Namun ternyata Mil dan Joko itu sudah berada di rumah nih guys sejak lari tadi. Ternyata Mil dan Joko yang bersama Pak Roti itu merupakan hantu beneran penjaga harta karun tersebut nih guys. Pria kembar ini kaget nih guys ketemu Kudanil yang bisa ngomong. Ternyata mereka berdua ini telah meninggoy nih guys. Kudanil ini adalah seorang dewi yang akan menunjukkan jalan kepada mereka berdua. Mereka berdua pun berlayar di atas gurun pasir nih guys menggunakan perahu ini. Jantung mereka berdua ini diambil nih guys dan akan ditimbang dengan sebuah bulu. Jika timbangannya berat sebelah, maka mereka berdua pun akan diturunkan di gurun pasir nih guys. Namun jika seimbang mereka berdua ini lolos. Dan ternyata timbangannya tidak sejajar nih guys. Dan Kudanil ini memberikan kesempatan satu kali lagi nih guys. Dan mereka berdua ini pun suruh untuk mencari ingatannya kembali. Burung hantu ini lagi mencari induknya nih guys. Dia pun tertidur di sarangnya. Saat tertidur,
Sarangnya pun goyang-goyang nih guys. Ternyata atap tempat sarangnya ini ingin dihancurkan. Karena banyak getaran, akhirnya telur burung hantu ini pun gelinding hingga ke paut ini nih guys. Bocil yang melihatnya pun mengambilnya. Karena kakinya kecil, burung hantu ini tidak mampu mengejarnya dan malah kehilangan jejak nih guys. Dan ternyata telur burung hantu ini pun menetas di dalam mobil. Bocil ini pun menitipkan burung hantu tersebut di kaki ini. Kaki ini pun memasukkannya dalam mangkok nih guys. Karena banyak getaran, mangkok tersebut pun menekan tombol mikrofon nih guys. Hingga suara dari burung hantu ini pun terdengar keluar. Kakak burung hantu yang mendengarnya pun mengikuti suara tersebut. Akhirnya mereka berdua pun bertemu nih. Kakek dan bocil ini pun melepaskan mereka berdua. Saat di dalam hutan, kedua burung hantu ini pun membantu rakun dan terbebas dari balon-balon nih guys. Mereka berdua sangat kesulitan makan nih guys. Namun tiba-tiba saja ada tangan yang menyuapkan mereka. Ternyata tangan tersebut adalah tangan dari ibu rakun yang dibantu anaknya tadi nih. Akhirnya mereka berdua pun dirawat oleh ibu rakun ini nih guys. Merasa buncit pas ngaca, bapak ini langsung olahraga nih guys. Dari mengangkat beban kecil hingga ke beban yang lebih besar. Pun mengangkat bebel sambil lari di treadmill kayak ini nih guys. Namun saat ngaca lagi, tetap saja perutnya masih buncit nih guys. Dan lebih anehnya, bayangannya ini sambil makan nih guys. Melihat hal tersebut, bapak ini langsung makan makanan yang berprotein nih guys, agar otot-ototnya terbentuk. Dan dia pun sambil mengangkat beban yang sangat berat nih guys. Sampai-sampai bumi pun dicemilkannya kayak gini nih guys. Pada akhirnya otot-ototnya pun terbentuk nih. Namun saat makan cemilan sedikit aja, perutnya jadi buncit lagi nih guys. Saat lagi berenang, ikan paus ini melihat ikan-ikan kecil lagi bermain lemparan bintang laut nih guys. Saat didekati dan tersenyum, ikan-ikan itu malah kabur melihat ikan paus ini. Lalu ikan paus ini bertemu dengan ikan belang. Ikan belang ini pun kabur nih guys ketika ikan paus ini tersenyum. Kura-kura yang bertemu dengan ikan paus ini juga pun telah memasukkan badannya ke dalam tempurungnya. Ikan paus pun sedih nih guys. Dia pun ke permukaan nih guys dan berharap bertemu berteman di sana. Saat menyemprotkan air dari kepalanya, tiba-tiba burung camar lewat nih guys dan dia ketagihan bermain di sana. Mendengar tertawaan dari burung camar, semua ikan-ikan pun penasaran dan datang nih. Malahan ikan-ikan ini ikut antri nih guys bermain di semprotan ikan paus ini. Ternyata ikan paus ini ikan baik nih guys. Dia hanya ingin berteman saja.